Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Setiadewi, NIM 721141926. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Langsung saja, perdagangan elektronik itu secara sempit didefinisikan sebagai transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser web akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Kemudian, e-commerce di luar batas perusahaan. Di sini itu akan bermanfaat jika kita dapat membedakan dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan, yaitu e-commerce business to consumer atau B2C yang mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk, dan e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B yang mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Karena akan bermanfaat dan pentingnya kita mengetahui perbedaan antara B2B dan B2C, maka di sini kita akan bahas perbedaan strategi marketing dan perbedaan perusahaan antara B2B dan B2C atau business to business dan business to consumer. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang perbedaan strategi marketing antara B2B dan B2C. Yang pertama, strategi marketingnya itu sendiri. Strategi marketing business to business itu adalah bagaimana kita dapat membuat calon pelanggan kita itu percaya terhadap kualitas brand kita. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kualitas bisnis kita, bagaimana kualitas produknya, kualitas pelayanan, sehingga komunikasi dengan pelanggan kita itu harus terus diperbaiki. Yang kedua, itu ada target marketingnya. Bisnis B2B dan B2C itu jelas mempunyai target marketing yang sangat berbeda. B2C itu memiliki target marketing perorangan atau grup, sedangkan business to business atau B2B target marketingnya itu adalah bisnis atau perusahaan lain. Yang ketiga itu kemampuan pembelian antara B2B dan B2C itu yang sangat berbeda ya. Untuk B2C itu kita tidak bisa memprediksi daya beli calon pelanggan. Tetapi untuk B2B kita bisa memiliki calon pelanggan yang mempunyai daya beli sangat tinggi, karena kita kan nanti kan pakai proposal gitu kan. Kemudian yang keempat itu pada model bisnis. Model bisnis B2C itu biasanya membuat promosi di sosial media dan membuat website, media cetak, atau brosur. Sedangkan untuk target marketing B2B yang merupakan para bisnis atau perusahaan itu tidak akan langsung tertarik dengan produk yang diiklankan di internet ataupun pakai brosur. Ketika volume pembelian yang dilakukan sangat tinggi, pebisnis atau perusahaan tersebut itu akan melihat secara detail seperti apa produk dan brand yang dimiliki, bagaimana track recordnya, bagaimana testimoni pelanggan lain, dan hal-hal detail lainnya. Yang kedua, itu ada perbedaan perusahaan B2B dengan B2C. Yang pertama, itu untuk pendekatan pemasaran antara perusahaan B2B dengan B2C, itu B2C lebih ke customer centric, sedangkan business to business atau B2B itu lebih ke berfokus kepada industri. Kemudian yang kedua itu pendekatan sosial media yang jelas berbeda antara dua perusahaan tersebut, sehingga untuk pendekatan sosial media itu harus disesuaikan pada masing-masing karakteristik sosial media. Solusi dan referensi pengalaman itu lebih penting pada business to business daripada pada B2C. Yang ketiga itu ada konten pada website. Konten pada website business to business dan business to consumer itu juga berbeda. Pendekatan
pendekatan konten pada bisnis to bisnis akan lebih berfokus pada edukasi, serta berfokus pada apa yang dapat mendatangkan solusi untuk mendapatkan trust dan call to action. Kemudian yang keempat adalah social public relation. Untuk social public relation itu tidak terlalu diperlukan pada jenis business to business, namun pada business to consumer, social public relation itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program marketing secara keseluruhan. Sebuah perusahaan melaksanakan e-commerce itu untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat utama, seperti yang pertama itu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, meningkatkan imbalan hasil ekonomi seatas pemegang saham dan investasi pemilik. Kemudian ketika ditanyakan mengenai alasan dari kehati-hatiannya, perusahaan itu menyebutkan 3 kendala, yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan perangkat lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Untuk ruang lingkup e-commerce itu sendiri, e-commerce itu memiliki sifat yang dinamis, dan ruang lingkup pengaruhnya itu dapat berubah dalam waktu beberapa bulan saja. E-commerce itu memiliki arti penting khususnya di beberapa segmen tertentu perekonomian di beberapa negara karena memang menyumbangkan presentase uang penjualan dan jumlah yang besar. Di sini itu ada tabel mengenai presentase penjualan e-commerce versus total penjualan di beberapa segmen industri tertentu yang menunjukkan adanya kenaikan total penjualan dari e-commerce. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada itu dikaitkan dengan transmisi data elektronik atau sering disebut sistem interorganisasional atau interorganisational system atau IOS, di mana perusahaan dapat membangun hubungan elektronik dengan perusahaan lain sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama sebagai suatu unit yang terkoordinasi dan meraih manfaat yang tidak dapat diraih ketika perusahaan itu menjalankan sistem tersebut sendiri. Perusahaan yang berpartisipasi itu disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, ataupun aliansi bisnis. Lalu apa saja manfaat dari IOS atau Interorganizational System? Yang pertama itu efisiensi komparatif, di mana iOS ini memberikan 2 efisiensi, yaitu efisiensi internal yang meliputi perbaikan-perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, dan efisiensi interorganisasional yang meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua itu kekuatan penawaran. Sebuah perusahaan itu menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya itu demi keuntungan perusahaan itu sendiri, itu berdasarkan dengan menawarkan fitur-fitur produk yang unik, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, serta meningkatkan biaya perpindahan. Yang terakhir, bagaimana kondisi e-commerce di tengah pandemi seperti saat ini? Nah, ternyata perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia itu membukukan kenaikan volume penjualan serta bertambahnya pengguna baru karena adanya pergeseran model bisnis UMKM dan perubahan perilaku konsumsi dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19 ini. Jadi konsumen itu lebih memilih menggunakan e-commerce karena selain praktis juga mereka tidak perlu keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.